Guys, limit pinjaman tertinggi di aplikasi ini adalah 5 juta rupiah dengan tenor pinjaman 91 hari dan bunga per hari 0,05%. Bagi kamu yang penasaran dengan aplikasi ini, nonton terus video ini sampai selesai karena di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengajukan pinjaman online di aplikasi ini hingga cair ke rekening pribadi kalian. Sebelum lanjut ke video, bagi kamu yang belum subscribe, silakan subscribe dulu channel ini. Terima kasih. Pada video kali ini, saya akan merekomendasikan ke kalian satu aplikasi pinjaman online atau pinjol yang mudah cair dengan bunga rendah dan sudah pasti tenor yang panjang. Untuk mendapatkan pinjaman online yang mudah ACC dan mudah cair, itu sangat mudah. Kita hanya perlu mencari aplikasi pinjaman online dan mengisi semua data yang diminta aplikasi pinjaman online tersebut agar kita mendapatkan limit pinjaman. Setelah kita mendapatkan limit pinjaman, kita sudah bisa mengajukan pinjaman. Jadi, sangat mudah mendapatkan pinjaman di aplikasi pinjaman online. Dan tentunya, kita juga harus melengkapi semua persyaratan yang diminta oleh setiap aplikasi pinjaman online. Untuk pinjaman online terbagi menjadi dua, yaitu pinjaman online legal dan pinjaman online ilegal. Untuk aplikasi pinjaman online yang legal, sudah pasti terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sementara pinjaman online yang ilegal dipastikan belum terdaftar dan tidak memiliki izin di OJK. Jadi, terserah kalian mau pilih yang mana, pinjaman online yang legal atau pinjaman online ilegal. Khusus yang ilegal, kalian pun boleh memilih mau dikembalikan atau tidak. Hal tersebut seperti himbauan dari Kominfo yang mengatakan pinjamlah uang sebanyak-banyaknya di aplikasi pinjaman online ilegal. Karena pinjaman online ilegal tersebut tidak memiliki dasar hukum sehingga proses pinjam-meminjam dianggap tidak sah. Ada banyak artikel yang mengangkat informasi dari Kominfo terkait status pinjaman online ilegal ini. Misalnya, salah satunya yang saya bacakan ini dari CNN. Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebut masyarakat yang terjerat pinjaman online ilegal tidak wajib melunasi hutang mereka. Pasalnya, transaksi di pinjol ilegal tidak sah secara hukum. Secara hukum, hutang yang ada di pinjol ilegal memang nggak perlu dilunasin. Soalnya, transaksi itu nggak sah di mata hukum. Tulis akun Kominfo dalam unggahan Twitter beberapa waktu lalu. Kominfo menjelaskan, baik secara perdata dan pidana, hutang di pinjol ilegal tidak sah. Secara perdata, pinjaman di pinjol ilegal tidak memenuhi unsur perjanjian yang tertuang dalam KUP pasal 13. Kemudian, status ilegal yang disematkan oleh Otoritas Jasa Keuangan secara otomatis membatalkan perjanjian antara kedua belah pihak di mata hukum. Guys, aplikasi pinjol yang saya rekomendasikan ini terbukti bisa mencairkan dana pinjaman yang ada di aplikasi ini. Dan tentunya di sini Anda perlu menyediakan KTP dan buku rekening. Di aplikasi pinjol ilegal ini, bahkan jika data Anda sudah rusak sekalipun, aplikasi pinjol ini masih bisa mencairkan pinjaman kalian. Aplikasi yang aku rekomendasikan kali ini adalah aplikasi pinjaman online Rupiah Amanah. Seperti biasa kita langsung ke Play Store, kemudian ketik Rupiah Amanah. Di sini bisa kita lihat aplikasi Rupiah Amanah Uang Muda ini telah memiliki 2,1 bintang dari 27 ulasan dan telah didownload kurang lebih 5.000 kali. Langsung saja kita install. Kemudian kalau sudah kita buka. Nah, di sini ada pernyataan pengungkapan. Dompet Pintar perlu mengakses, mengumpulkan dan menggunakan data pribadi dan data sensitif berikut ini hanya dapat digunakan setelah persetujuan Anda. Yang pertama, dapatkan informasi lokasi, kemudian mengambil nomor telepon Anda, kemudian kamera, selanjutnya informasi penyimpanan perangkat, informasi kontak telepon, kemudian mengakses daftar aplikasi yang terinstall, kemudian dapatkan informasi perangkat,
Kemudian verifikasi informasi pribadi seperti nama, kemudian usia, jenis kelamin, nomor telepon, KTP dan foto, informasi pendidikan, kemudian alamat, kontak darurat, dan lainnya untuk menilai kredit pengguna dan untuk memudahkan dalam menghubungi pengguna. Oke, kalau sudah dibaca semuanya, langsung kita klik saya setuju. Nah, di sini izinkan Rupiah Amanah mengambil gambar, kemudian mengakses lokasi, mengakses kontak, mengelola panggilan telepon, kemudian mengakses foto dan media. Oke, selanjutnya kita login menggunakan nomor telepon. Masukkan nomor telepon, kemudian klik login. Nah, selanjutnya kita diminta untuk menyetel kata sandi. Kalau sudah, kita klik login. Nah, di sini muncul limit pinjaman 2.100.000, tenor pinjaman 91 hari, dan acuan bunga 0,05% per hari. Langsung klik dapatkan uang segera. Nah, di sini ada sedikit informasi bahwa proses peminjaman kita diminta untuk melengkapi informasi identitas, kemudian informasi kontak darurat, informasi pribadi, dan informasi bank. Langsung kita klik mulai pinjam. Nah, di sini yang pertama kita diminta untuk mengidentifikasi wajah dan mengupload foto KTP bagian depan. Pastikan nama dan nomor KTP sesuai. Selanjutnya kita diminta untuk mengisi informasi pendidikan dan status pernikahan. Kalau sudah, kita klik lanjut. Nah, selanjutnya kita diminta untuk mengisi 2 kontak darurat. Silakan pilih dari kontak Anda. Kalau sudah, kita klik lanjut. Nah, selanjutnya kita diminta untuk mengisi alasan meminjam, kemudian pekerjaan, nama perusahaan, kemudian penghasilan per bulan, tempat tinggal sekarang, dan mengisi alamat lengkap. Kalau sudah, kita klik lanjut. Nah, yang terakhir kita diminta untuk mengisi informasi bank. Di sini kita diminta untuk mengisi nama bank, nomor rekening, dan mengetik ulang nomor rekening kita. Kemudian kalau sudah, kita klik lanjut dan kita akan mendapatkan limit pinjaman dan bisa segera langsung mengajukan. Oke teman-teman, sekian video dari saya, semoga membantu. Terima kasih.